Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Hari ini kita ada di sini di keluarga Bapak Malelak, Mama. Di samping ibadah kunjungan, tapi Bapak Malelak umur kemarin berapa? 17 ya? Berapa Bapak? 16, 61, 62, masuk 62 ya. Oke, Bapak Ibu, Yesus adalah jaminan atau Tuhan adalah jaminan yang pasti buat kita, adalah tema kita. Yesaya 46 ayat yang keempat. Semua buka Alkitab masing-masing di HP masing-masing. Yesaya 46 ayat yang keempat. Yesus adalah jaminan atau Tuhan adalah jaminan yang pasti saat saudara dan saya ada dalam pergumulan. Jadi ingat, kalau kita punya beban pergumulan, tadi kita sudah dengar kesaksian yang indah luar biasa dari Mama Malelak dengan anak Mbak Eci. Saya diberkati ya. Di tengah Covid itu banyak orang bangkrut, orang tidak bisa makan, tapi justru Tuhan angkat lewat peristiwa itu. Tuhan justru memberkati. Ibu Juliet juga bersaksi luar biasa bahwa ternyata sama dengan khotbah saya atau tema saya adalah Tuhan adalah jaminan yang pasti untuk setiap pergumulan. Yang setuju katakan amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, sebentar kita akan duduk. Jadi kita baca sama-sama ya. Ayat 4, satu ayat yang terkenal, tapi saya mau kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Satu kali lagi. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Apa yang saya maksudkan dengan Tuhan adalah jaminan. Yang pertama, Tuhan jaminan karena kita punya cerita hidup. Tadi Mama Malelak dan Ibu Juliet sudah cerita tentang Allah yang kita sembah. Itu sudah terbukti sebagai jaminan yang pasti. Jadi dari kesaksian dua orang saja, kalau saya suruh semua pasti tidak habis-habis. Membuktikan Allah kita bukan Allah yang sekedar janji, tapi Allah yang membuktikan. Katakan amin. Nah, ada 4 hal yang saya pelajari dari saya renungkan ayat ini tadi, sore tadi saya baca ini. Ada 4 hal jaminan Tuhan kita. Siapa Tuhan kita yang kita sebut sebagai jaminan? Yang pertama dia gunakan kata ini, perhatikan baik-baik. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Yang namanya, maaf, Bapak Malelak nih saya dengar-dengar masih muda, geng. Kuat, hebat. Tapi sekarang orang Kupang bilang susah bisa bikin apa-apa. Apa artinya? Kotong biar geng-geng, tapi sudah tua tak berdaya. Tapi dia justru terbalik, dia gak bandingkan dengan Tuhan. Kalau masa tua ada masa muda, orang kuat, tua orang lemah, dia bilang gini. Tapi Tuhan itu apa dia bilang? Aku tetap dia. Apa artinya? Ketika manusia lemah, ketika manusia tak berdaya, ketika manusia justru kehilangan kekuatan, Tuhan kasih jaminan pertama. Manusia bisa berubah dari kuat menjadi lemah, tapi aku masih sama. Aku Tuhan yang kuat, masih sampai kapanpun, bahkan sampai engkau sudah lemah Tuhan nanti, aku masih kuat. Nah, ini jaminan pertama. Apa artinya? Saya mau kasih kesempatan begini, atau saya mau bagi begini. Saudara-saudara, dia Allah yang kokoh kuat untuk saudara-saudara yang benar-benar butuh pertolongannya dia. Atau saudara-saudara lihat baik-baik. Yang pertama, dia Allah yang sama. Jadi, kenapa dia Allah jaminan? Karena dia Allah yang tak berubah. Kata sampai masa tuamu aku tetap dia, berarti kata tetap kan tidak berubah. Jadi pertama, Allah kita adalah Allah jaminan karena Allah kita tetap sama. Dulu, sekarang, dan selamanya. Artinya begini. Kalau dulu kita kuat, sekarang kita lemah, dia lain. Dulu, sekarang, nanti dia masih kuat. Amin. Kalau kita belajar mengenai orang Israel lagi, dulu dia tolong Israel keluar dari padang gurun, dia mau bilang begini, sekarang ketong hidup ini, sekarang ini ketong hidup, dia masih Allah yang sama. Dia yang melakukan untuk orang Israel di Mesir, dia yang sama yang tolong Mama Malelak dan Ibu Juliet. Lalu kita berpikir begini, kalau saya sudah tua, nanti kan saya sudah tua, saya tidak bisa apa-apa. Siapa yang kasih makan saya anak-anak? Ingat, dia bilang dia masih Allah yang sama. Jadi karena itu saudara, kalau dia Allah yang sama, jangan takut hari kemarin,
jangan takut hari ini, apalagi takut hari esok. Karena dia Allah yang sama. Amin. Itu sebabnya Tuhan memperkenalkan dalam perjanjian baru dengan bahasa lain. Dia Alfa, dia Omega. Jadi dia yang sudah dari awal, dia yang akhiri. Jadi ini salah satu jaminan. Ingat ya. Jadi kalau saudara lemah, saudara tak berdaya, ingat. Dia pernah tolong saudara tahun berapa? Tahun mungkin 2000 tadi. Imam Malik bilang 2021, 2023 Tuhan pulihkan. Dia Allah yang 2023 tolong, maka dia Allah yang ada di 2024. Dan percayalah dia masih Allah 2028 untuk tolong kita. Amin. Sama juga dengan Ibu Juliet bilang tahun berapa ditolong Tuhan? Tidak, maksudnya yang terakhir yang di rumah sakit itu tahun berapa? 2018. Dia Allah 2018, ingat, dia masih Allah yang sama. Karena begitu saudara-saudara, ayat ini sedang bicara begini, dia jaminan hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Jadi jangan pernah takut dengan ini hidup. Dan saya sudah dengar kesaksian dari jemaat satu persatu. Ada yang kesaksiannya besar, ada kesaksian sedang, ada kesaksian besar. Tapi intinya saya lihat sama. Dia Allah yang tidak berubah. Kalau dia Allah yang tidak berubah, hati saudara dan saya tidak berubah, boleh berubah untuk Tuhan. Amin. Jadi itu maksudnya. Dia Allah yang tidak berubah. Jadi jaminan pertama dia Allah yang tidak berubah. Yang berikut pengertian dia Allah yang tidak berubah, artinya kuasanya juga tidak berubah. Tadi kita bilang jabatan manusia itu kan dia punya kuasa itu 5 tahun. Kalau dia DPR 5 tahun. Kalau dia masih terpilih sekali 10 tahun. Setelah itu dia pun kuasa hilang. Gubernur juga begitu. Kita ingat itu pun 01 waktu gubernur orang hormat. Tapi habis itu dia turun, orang maki-maki di Facebook. Apa artinya? Hidup manusia itu dia pun kuasa sementara. Tapi kuasa Tuhan itu terus karena dia Allah yang sama. Yang kedua, sudah lihat ini. Ada kata yang menarik lagi. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Saya tanya saudara, ibu-ibu saya tanya. Kapan kita gendong anak kita? Coba ingat, kapan kita harus gendong anak kita? Saat dia menangis. Kenapa dia menangis? Menurut bapak saya, bayi itu menangis hanya ada 2. Kalau dia tidak lapar, dia pipis. Atau maaf kata, buang air. Betul ya? Artinya begini, saudara-saudara saya ambil yang lapar saja. Jadi waktu dia lapar, kita gendong. Waktu dia nangis, kita gendong. Kapan lagi? Kita mesti ingat, waktu anak-anak saya masih kecil, kita ke gereja, biasanya kalau dongsu capek, biasanya kita gendong. Apa artinya saudara? Yang kedua, dia jaminan saat engkau dan saya merasa lelah dan membutuhkan dia. Anak-anak lelah itu bapak itu disuruh. Dia lihat itu anak saudara seok, entah dia gendong, dia taruh di bahunya atau di belakangnya, dia pasti. Di saat dia 2 hal. Tadi dia lelah, dia nangis. Saudara dengar baik-baik. Tadi saya dengar Ibu Juliet pinjam lagi tisu, tidak bisa bikin apa, dia hanya bisa nangis. Saudara, kadang-kadang saudara tidak perlu harus doa keluarkan kata-kata. Bayi itu, saya tanya saudara, bayi bisa omong tidak? Tapi kenapa saudara tahu bahwa dia butuh gendong? Menarik ini menarik pelajar. Bayi itu tidak pernah omong. Atau ada bayi yang 6 bulan dia bilang gendong, tidak ada. Dia hanya nangis. Mama tahu dia butuh gendong. Dan yang menarik saya lihat ibu-ibu itu, kalau bayi dia mau tapi serahkan dia ke mama, dia tenang teduh. Permisi, dia belum susu saja, dia sudah. Apa artinya saudara? Ini jaminan kedua. Waktu saudara air mata saudara jatuh, bapak itu tahu kapan dia harus menggendong saudara. Dia tahu kapan engkau lelah. Dari karena itu saat engkau lelah, ingat Tuhan masih sama. Dia gendong saudara pada saat lelah. Memang dia tidak gendong secara fisik. Tapi kadang-kadang saudara habis doa, pernah kan saudara habis doa, aduh kita kok bapak gembala, habis doa kuat. Itu yang saya bilang, saat itulah dia gendong saudara. Anda tidak lihat dengan mata, tapi dia gendong kita. Saudara alami itu, amin. Saudara ingat bahwa saat saudara orang lain tidak bisa dengar air matamu atau lihat air matamu, ingat, ada satu yang masih melihat, yaitu Tuhan Allah. Beda dengan kami bapak-bapak. Saya suka ibu-ibu kalau rawat bayi, menangis dia akan bikin sampai dia. Kau bapak-bapak ini lu makin menangis waktu marah. Anu model apa ini?
Ami ko kasedihan dulu. Kita ini tidak sabar untuk gendong anak kasedihan. Tapi mama itu dia akan dengan cara entah nanti dia bilang Mbak nyawa ada sana untuk anak dia, entah dia beli gula, ada saja pun cara. Nah mama yang berdosa saja tahu cara bikin diam. Saya kasih tahu saudara, saat cara yang terbaik untuk Tuhan bisa bikin kita tenang dan diam adalah menggendong saudara. Di mana dia bisa menggendong? Salah satunya di hadirat Tuhan saat saudara dan saya berdoa kepada Tuhan. Amin. Jadi ingat, saat lelah, saat air mata, ingat Tuhan tidak jauh kok. Saya kasih ingat saudara, kelihatannya saudara rasa seperti Tuhan jauh, tapi saat saudara menangis, saat saudara lelah, ingat Tuhan ada di situ. Tadi saya suka contoh, mama-mama itu tidak akan tega di anak mau menangis kok. Saya punya mama kecil itu, saya bukan marah ya, tapi saya pikir dukung didikan yang kita beda. Waktu saya anak dia masih menangis, masih kecil itu menangis, istri saya ibu gembala masih lambat, saya akan marah, saya bilang cepat gendong itu anak, menangis terus itu kasihan. Tapi saya punya mama kecil suka bilang begini, kasihnya belum pernah ada bayi yang menangis dan mati. Saya pikir betul juga ya. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita, dia tidak bilang bahwa engkau mati. Menangis pun tidak akan membuat engkau mati, tapi menangis sedang mengundang sang ibu untuk datang. Waktu saudara menangis sebenarnya tanpa sadar saudara sedang mengundang Bapa di sorga untuk menggendong saudara. Jadi karena itu saudara, cara undang terbaik Tuhan satu saja, nangis saja di bawah kaki Tuhan. Bayi itu tidak bisa omong, tapi dia nangis, dia tarik ibunya. Waktu saudara nangis, saudara tidak bisa tarik pendetamu datang, karena mungkin kesibukan. Saudara tidak bisa tarik sahabatmu untuk bisa datang. Tapi saya mau bilang, waktu saudara nangis, saudara sedang menarik Tuhan datang dalam hidup saudara. Amin. Sekali lagi, menangis perlu kita curhat pada teman, tapi menangis paling terbaik adalah di bawah kaki Tuhan. Ketiga, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Manusia itu biasa kalau yang dilakukan terus-menerus jadi apa? Bosan, setuju. Saudara-saudara, tapi Tuhan bilang begini, saya ini kalau manusia itu kalau tak lakukan sesuatu terus-menerus bosan. Tapi aku tidak bosan. Nah, ini jaminan ketiga. Apa artinya? Tuhan itu adalah tempat curhat terbaik. Ya, kita nih jujur, kita jujur saja. Kita pun kawan curhat sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, kita bilang, "Bang, lu cerita." Tapi 5 kali baru muncul satu, lepas ini cerita di masalah yang sama saja. Kita bosan, betul lah. Tapi Allah bilang gini, tidak, kalau beta lain, lu mau terus-menerus dengan persoalan yang sama, menangis dengan cara yang sama, beta tidak bosan. Wah, ini jaminan Tuhan. Jadi baca Alkitab tuh enak, saudara. Ada banyak terjemahan Tuhan untuk kita masing-masing. Kalau kita duduk sebentar. Dan sekali lagi, biasanya kalau kita minta tolong seseorang juga gitu, kita perasaan. 1 kali kita masih berani pergi, 2 kali, tapi 3 kali betul mulai perasaan. Itu perasaan. Tapi dengan Tuhan, dia bilang gini, saya ini mau tanggung terus-menerus. Jadi dengan Tuhan tak usah perasaan. Amin. Dan enaklah Tuhan itu dia bilang terus menerus. Tuhan tidak pernah bosan. Tuhan mau tanggung kita terus menerus. Amin. Nah itu sebabnya hal yang sederhana yang kita lakukan adalah terus juga menerus datang pada Tuhan. Saudara pernah dia bikin contoh apa raja dan seorang yang datang menutup pintu untuk berteriak, betul ya? Minta tolong. Lalu si Raja Lalim ini kata Yesus bilang begini, ini wanita ini ganggu beta terus menerus. Nah bayangkan raja itu yang lalim itu diganggu saja dia mau tolong. Tuhan kita ini terus menerus diganggu pun dia malah suka untuk diganggu. Ganggu untuk apa? Ganggu untuk menolong saudara dan saya. Amin. Kalau begitu poin ketiga, dia jaminan. Dia Allah yang tidak pernah bosan-bosan mendengar seruan kita. Dan yang terakhir, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kata menyelamatkan itu kita tahu semua. Artinya apa? Kalau kita sadar bahwa hidup ini satu, dia jaminan adalah keselamatan kekal untuk kita. Amin. Pertama dia menyelamatkan dari apa? Dari kematian kekal tentunya. Ya, Jumat Agung baru kita selesaikan dan dia sudah mati. Nanti kita sudah melahirkan bangkit. Nanti dia mau naik ke surga. Tetapi dia sudah menyelamatkan kita secara kekal. Tapi
ayat ini sedang bicara bahwa dia adalah penolong sejati. Kata menyelamatkan itu artinya juga penolong. Ya, kalau saudara dan saya hampir ditabrak, pasti kita anggap, aduh untung beta sudah mati. Sebenarnya itu bahasanya, untung beta masih selamat. Tapi sebenarnya bahasa lain bisa gunakan, untung beta ditolong. Jadi ayat terakhir Yesus jaminan adalah karena dia adalah penolong yang sejati. Amin. Saya kasih ingat orang muda, jangan pernah putus asa. Hidup ini memang beban berat, apalagi kita ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, saya tahu kadang-kadang orang bilang bapak berat, beban lebih berat dari ibu. Ada yang bilang ibu beban lebih berat dari bapak. Tapi menurut saya sama saja. Amin. Kalau kita jadi bapak pasti juga berat, kita jadi ibu apalagi. Itu sebabnya jangan pernah tukar, saudara. Saya heran sekarang ini yang sudah jadi bapak, dia mau jadi ibu. Alias bencong itu, dia mau jadi ibu. Tapi dia tidak sadar bahwa Tuhan kasih dia jadi bapak itu karena Tuhan punya rencana. Tapi intinya begini, dia adalah jaminan sebagai sumber pertolongan kita. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau cerita begini nih, saya pikir semua kita punya cerita. Kalau mau tanya Bapak Malelak, Mama pasti punya cerita bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan. Amin. Kalau begitu saya hanya pesan terakhir jemaat Tuhan. Saya tidak mau lagi dengar dari jemaat ada nada putus asa. Karena kita masih punya Tuhan yang sama, yang tidak berubah. Tuhan yang menolong kita saat kita menangis dan lelah. Tuhan yang terus menerus tidak pernah bosan menolong kita. Lalu Tuhan yang pasti sanggup menyelamatkan dan menolong kita. Tuhan memberkati. Tunduk kepala dan kita berdoa. Tunduk kepala dan